Kalau Pak Novel Baswedan ya cari Pak peserta kuliah ya? Alumni. Angkatan 2019. Waktu itu sudah dapat spasial enggak? Enggak ada ya? Oh, berarti setelah angkatan 2020 berarti yang dapat kayaknya. Karena saya sudah 2 angkatan. Tiga angkatan yang saya kasih ini. Materi ekonomi spasial. Waktu itu mata kuliah pilihan sih. Oh, oke. Kita pertemuan di ini pertemuan pertama, kuliah pertama. Fullnya besok ya? Ada berapa mata kuliah? Baru masuk kah? 5. Baru semester 1? Oh, semester 2 berarti. Iya. Oke. Oke.
11 ini. Ya, saking banyak sekali komponen itu jadi bingung. Komponennya banyak, alatnya banyak. Oke, ini ke waduh, nggak nyampe. Iya, dan dominan saya nantinya. Tadi sudah ngobrol sama Prof. Endas ya. Oh, beda ruangan, beda style. Uh, agak berabe nih. Mana caranya ya? Ini kameranya kejauhan ya. Kalau tadinya saya mau mendekat biar ke layar juga enak gitu ininya. Oh, kalau kamera itu kan nanti dapat dari share screen kalau untuk yang di rumah. Nah, cuma saya ini ternyata pendek. Kalau di sini seolah-olah kayak nggak saling sapa. Ah, ah, iya, oke ya sudah. Cuma sayanya itu yang ya udahlah darurat. Kameranya berarti yang depan ke sini. Mungkin kabelnya cukup sih. Biar sayanya kelihatan nggak terlalu jauh. Bentar, bentar saya bantu. Ah, kita mati atau enggak ya kalau langsung? Enggak. Iya. Eh, Mbak nggak kelihatan itu Mbak kameranya. Oh, sorry. Betul. Kelihatan.
Turn audio on. Oke. Share. Waalaikumsalam. Kalau yang di Oh, ini saya yang saya nanti ini ntar. Tes. Mantul. Itu di mute aja di tes. Tes. Itu panggil Mas Sadam aja. Dia yang teknisnya. Tes. Call aja. Pak, kayaknya kebalik. Yang di layar pakai kamera saya, yang ini kelihatan yang peserta yang lain. Kayaknya gitu.
Ya. Berarti kita masih kurang satu peserta lagi. Enggak, katanya ada 5. Betul ya? Oh ya. Oh, volumenya dinaikin. Oke. Masih kan? Ya. Baik. Sambil nunggu urusan teknis mikrofon, kita sambil mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu feedback ya Mas Eko. Ini saya sudah nolkan. Off aja. Off ya. Karena mic-nya pakai ini. Iya, tadi tuh dia nggak nyambung. Sekarang nyambung nggak? Halo? Tes? Ada? Saya pakai kamera sendiri. Kameranya ini mungkin menghadap ke seluruh peserta aja biar kelihatan. Mohon izin Mas Aslan yang di online. Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Oke, Pak. siap. Oke. Satu orang peserta lagi, Mas Sadan. Katanya tadi ada di luar. Oh, beda. Ya, oke. Tadi sudah saya buka. Mohon izin perkenalan. Jadi kita hari ini adalah kuliah pembuka untuk semester baru, semester ganjil tahun akademik 2024-2025 di Magister Ekonomi. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah ekonomi spasial, ya. Salam kenal, saya Nur Setiawan. Saya prodinya dari S2 Teknik Sipil, ya. Tapi diminta untuk mengisi kuliah di Magister Ekonomi yang kaitannya dengan mata kuliah tadi. Nah, sebenarnya mata kuliah ekonomi spasial ini juga diberikan di S1 ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, khususnya di ilmu ekonomi sebagai mata kuliah pilihan, sehingga itulah sebenarnya latar belakang kenapa mata kuliah ini juga dikenalkan di S2. Oke, jadi kalau saya share screen, ini sekilas Nur Setiawan, kemudian prodi sudah tidak lagi di S1 tapi di S2 sekarang, fakultasnya yaitu program Pascasarjana, bidang keilmuannya adalah Teknik Sumber Daya Air dan Lingkungan. Kenapa kolaborasi penelitian yang cukup panjang saya bersama Prof. Endah, ya, karena sebenarnya ada irisan di ekonomi pembangunan kaitannya dengan lingkungan dan kebencanaan, kalau nggak salah bidang keahlian atau bidang konsentrasi dari Prof. Endah. Kita awali dulu kuliah hari ini
dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebutkan oleh admin dari ME bahwa peserta dari kuliah spasial ekonomi ini ada 5 orang ya. 2 mahasiswa sudah hadir di ruangan secara offline dan ada 2 yang hadir secara online. Kalau boleh mungkin saya ingin perkenalan dulu karena saya orang baru masuk. Ini rata-rata semester 2. Ada yang baru masuk, ya. Oke, langsung disampaikan mata kuliah GIS ini. Oke, kalau bisa perkenalan, jadi saya ingin tahu nama, kemudian asal S1 ya. Asal S1 lalu semester berapa sekarang. Kita mulai dulu dari yang peserta online, silakan. Mas Aslan atau Mbak Ayu, silakan. Siapa yang duluan? Baik, Pak. Mungkin saya yang duluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terdengar dengan baik? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Aslam Jumain. Asal saya untuk prodi S1 dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Bosowa. Asalnya dari Makassar. Oke. Makassar. Jadi untuk mata kuliah ini sebenarnya cukup familiar juga dengan saya terkait dengan spasial ya, karena di S1 saya pernah belajar ekonomi wilayah dan sistem informasi perencanaan yang menggunakan basis-basis seperti GIS. Jadi Oke. cukup Berarti S1-nya dari PWK, Mas? PWK. Oh, sekarang ikut online dari Sulawesi kah? Oh, saat ini saya tengah berada di Bogor, ada kegiatan. Jadi seperti itulah, Pak. Ada Oke. kegiatan yang saya harus stay di beberapa tempat. Ya, baik. Kira-kira seperti. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sekarang posisi sambil bekerja ya, Mas Aslan ya? Ya, Pak. Di Bogor. Ya, Pak. Oh, oke. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kemudian Mbak Ayu. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ayu Erlina. Biasa dipanggil Ayu. Maaf, Pak, suaranya jelas atau? Jelas, hanya sebenarnya agak kecil karena komputernya agak jauh dari komputernya Mas Sadan. Oke, tapi Baik, Pak. kedengeran. Perkenalkan, nama saya Ayu. Dulu saya S1 di UMY, Prodi Ekonomi. Oke, asal dari? Saya dari Brebes, Pak. Oh, dari Brebes. Iya. Saat ini ngikuti online dari mana? Dari Brebes, Pak, karena kebetulan saya kerja di program jadi fasilitator lapangan. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang semester 1 atau semester 2? Semester 1, Pak, baru masuk. Semester 1. Ya, oke, terima kasih. Kemudian yang hadir online di sini, saya persilakan. Siapa dulu? Semester 2 ya. Ya. Oke, kemudian ya. Di mana? Filsafat. Oh. Lintas jurusan ya. Masya Allah ya. Belajar ilmu ekonomi ya. Ekonomi ya memang bisa ke semua aspek ya. Ya. Oh, baru lulus. Oh, ya, iya. Oke. Nah,
Karena kita mempelajari GIS, saya hanya ingin sekilas saja menanyakan ke seluruh mahasiswa di sini, terkecuali Mas Aslan karena dari PWK sudah bersinggungan dengan GIS sebenarnya. Mas Aslan masih pakai GIS kah sekarang di pekerjaan? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Pakai aplikasi apa? Ya, Pak. Saya menggunakan ArcGIS, sekali-sekali ini lagi tengah mulai belajar mengenai geoda. Pakai apa? Baru mulai Belajar belajar apa? mengenai geoda familiar. Sebelumnya lebih familiar menggunakan ArcGIS, ArcGIS. Heeh. Saat ini baru mulai untuk menggunakan Quantum GIS dan termasuk ke geoda. Oh, ya, ya, baik. Jadi sudah familiar. Nanti kita akan coba ke peserta yang lain aplikasi apa yang kita akan pakai di perkuliahan ya. Eh, Mungkin sekilas nih kepada yang lain selain Mas Aslan. Apakah pertama pernah mendengar kata GIS di SMA? Geografi, ya. Nah, kemudian kalau bersinggungan dengan GIS, Mbak Ayu pernah dengar kata GIS, istilah GIS dan pernah bersinggungan atau menggunakan GIS? Saya pernah bersinggungan dengan ArcGIS, Pak. Kemarin kebetulan di pekerjaan juga menggunakan ArcGIS, cuman masih belum bisa pakainya, Pak. Oh, oke, di pekerjaan. Oke, bukan di kuliah kemarin sebenarnya sudah ada di ilmu ekonomi. Kemarin saya kebetulan peminatan ambilnya ekonomi kesehatan, Pak. Ya, ya, baik, baik. Nah, jadi ada yang sudah familiar, pernah mendengar, tapi ada juga yang belum pernah bersinggungan. Nah, kalau saya tanya sekarang, siapa yang di HP-nya tidak memiliki aplikasi ojol? Pakai Mbak Istiqomah? Mbak siapa tadi? Mbak Vita pakai? Mbak Ayu pakai ya, pasti ya. Dan siapa sekarang yang kira-kira nggak pakai? Nah, dengan kata lain, apa namanya, itu merupakan aplikasi yang sudah memanfaatkan teknologi GIS secara tidak langsung. Ya, mungkin kalian jarang mendengar istilah GIS, tapi sehari-hari di teknologi saat ini memanfaatkan teknologi itu sudah menggunakan GIS. Nah, itu yang kita akan pelajari di dalam satu semester ini. Kalau saya tunjukkan, kalau dibuka, mohon juga dibuka My Class ya. Jadi semua pengelolaan pembelajaran itu melalui My Class, presensi, kemudian juga penyampaian materi. Jika ada mungkin ujian-ujian itu akan diberikan melalui My Class. Silakan dicoba presensinya untuk pertemuan pertama. Sudah ada tutorial ya menggunakan My Class? Sudah bisa ya, maksudnya yang di luar UMY? Mas Aslan sudah bisa My Class? Baru mulai nih, Pak. Ya, kalau emailnya sudah masuk berarti sudah bisa akses sebenarnya ke My Class UMY, khususnya My Class yang ada di Pascasarjana ini. Mbak Vita udah bisa? Iya.
Sudah bisa? Mas Aslan juga sudah bisa? Kalau ada masalah, biar sekalian kita laporkan ke Mas Sadan nanti untuk bantu setting, karena presensi tidak dilakukan secara manual, tapi melalui sistem MyClass. Mbak Ayu sudah bisa ya, Mbak Ayu ya? Nggak ada masalah ya? Sudah, Pak. Sudah bisa. Ya. Oke, kalau kita bicara aplikasi, jadi dalam pembelajaran nanti kita akan banyak latihan ya. Jadi diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu untuk membuat peta ya, peta-peta dasar. Kemudian yang kedua mampu melakukan analisis spasial khususnya bagi keperluan ekonomi. Dan yang ketiga sebagai penilaian akhir kita akan membuat kayak project based learning. Nah, karena ini pesertanya sedikit dan lokasinya ada yang di luar kota, kalau sebelumnya itu penugasannya adalah kelompok, mungkin nanti penugasannya akan saya lakukan secara masing-masing mahasiswa ya, perorangan untuk penugasannya itu. Nah, aplikasi yang kita akan pakai nanti mungkin, maaf ini kok nggak keluar ya di layar ya. Stop sharing. Kita nggak keluar di layar. Oh. Tadi kalau yang di sini ngelihatnya dari komputer atau dari layar sana? Ada masalah ini, inputnya ini. Sama seperti ruangan sebelah ini. Oke. Ya, saya share screen lagi. Ya, jadi banyak sekali di luar sana itu aplikasi yang berbasis GIS yang paling familiar digunakan itu adalah ArcGIS yang dikeluarkan oleh Esri ya, di mana di Indonesia perwakilannya adalah Esri Indonesia, PT Esri Indonesia. Nah, sedangkan aplikasi GIS yang gratis tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aslan yaitu QGIS. Ya, nah saya perlu sampaikan bahwa UMY adalah salah satu penerima grant license untuk aplikasi ArcGIS ini, ya. Nah, penerima grant license dari Esri Indonesia sebagai bentuk dari CSR bidang pendidikan itu ada 30 universitas di Indonesia yang menerima ini. Jadi dengan manfaat adanya license ini kita bisa menggunakan aplikasi ArcGIS antara lain ArcGIS Desktop, nanti ada ArcMap, kemudian yang kedua adalah ArcGIS Pro,
serta untuk keperluan survei nanti kita akan manfaatkan aplikasi survei 123 ya. Ini kita semua akan pelajari. Jadi dimulai dari pengenalan teori tentang GIS, kemudian kita masuk ke aplikasi ArcGIS, membuat peta dasar sampai kita melakukan analisis serta pengambilan data dengan membuat form kuesioner nanti berbasis JIS, yaitu pakai survei 123 di bawah ArcGIS Online ini. Ya, nah terkait dengan hal itu, jadi Mas Aslan kemungkinan di pertemuan-pertemuan awal nanti akan lebih banyak teori dasar tentang GIS serta penugasannya adalah pembuatan peta-peta dasar ya, mulai dari pembuatan peta administrasi, kemudian kita masukkan nanti ada layer jalan, kemudian ada layer land use dan seterusnya. Ini untuk mengenalkan kepada para mahasiswa yang belum memiliki kemampuan untuk membuat pemetaan. Nah, bayangan saya sih sebenarnya harusnya kita langsung kepada project based learning. Jadi kita membuat satu kasus soal yang kita minta mahasiswa untuk memecahkan dengan bantuan aplikasi GIS ini. Tapi karena kemampuannya yang berbeda-beda tadi itu, maka kita perlu waktu untuk bisa mengenalkan dan mengajarkan. Jadi ada sesi praktikumnya di sini. Nah, pada saat sesi praktikum nanti saya akan dibantu oleh asisten ya, dia yang sudah ngulik kemampuan ini. Nah, saya sudah kirimkan di grup yaitu tutorial langkah-langkah untuk menginstall program ArcMap ya melalui YouTube, di mana aplikasinya itu ada di bagian komentar, kolom komentar. Di situ ada link untuk mendownload dari aplikasinya. Ya, jadi langkah awal ya, sebelum kita masuk ke teori, alangkah lebih baik kalau itu sudah terinstall di komputer mahasiswa masing-masing. Selanjutnya akan banyak sekali sesi latihan. Pelan-pelan dan keuntungannya adalah kita pesertanya sedikit. Kalau di S1 pesertanya 40 orang. Bayangkan, Pak, ini Pak, ini nggak bisa diklik dan seterusnya. Jadi kita akan ketemu kasus-kasus seperti ini. Nah, karena kita pesertanya sedikit tadi, lalu 3 orang nanti akan ikut offline dan 2 orang ikut online, dan 1 orang ini, Mas Aslan ini bisa saya skip sebenarnya. Ya, Mas Aslan, saya bisa kasih excuse untuk tidak selalu mengikuti perkuliahan yang isinya tentang teori serta ini materi pengenalan dasar ya. Kalau nanti masuk ke penugasan nggak apa-apa ya. Kita kenalkan data GIS itu apa saja tipenya, kemudian sistem referensi dan seterusnya. Ya, hal semacam itu yang kita akan coba kenalkan ya. Sampai kepada mungkin kalau ArcGIS Online belum pernah pakai ya Mas Aslan ya. Masih tahap pengenalan, Pak. Masih Oh, terus masih tahap belajar pengenalan. juga Di mengenai itu. kantor ada berlangganan ArcGIS? Baru kita mulai mengusulkan untuk mengenai itu, Pak. Ya, kita akan Baru coba pengenalan juga. kenalkan. Ya, salah satu manfaat kita dapat license, kita bisa akses sampai ke ArcGIS Pro sebenarnya. Nah, hanya sepertinya ini kurang pas kalau kita akan masuk ke ArcGIS Pro. Jadi kalau untuk keperluan ekonomi sih rasanya pakai ArcMap serta pakai ArcGIS Online itu sudah mencukupi. Ya. Nah, sedikit saja, jadi kita untuk sistem penilaian nanti lebih banyak mengambil dari tugas ya. Tugas tadi itu membuat peta, jadi kemampuannya tidak saya ukur secara teoritis, tapi pengukuran capaian pembelajarannya itu saya akan nilai berdasarkan tugas ya. Di mana nilai akhir nanti di bagian belakang itu kita minta masing-masing untuk mempresentasikan project ya, project berbasis GIS ini.
Ada yang masih familiar dengan peta ini? Ya, masa-masa ya penyebaran COVID di seluruh dunia. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi bagaimana menyajikan data itu berbasis GIS. Pada masa-masa COVID, peta ini sangat terkenal ya karena kita penasaran tiap hari ingin melihat bagaimana perkembangan jumlah bukan jumlah korban ya, jumlah masyarakat orang yang terdampak oleh COVID di berbagai negara. Ya, nah jadi intinya dari suatu analisis GIS, luarannya itu nanti tidak hanya berupa peta, tapi ada analisis data yang kita bisa munculkan di dalamnya. Jadi kalau contoh yang ada di peta ini adalah jumlah korban COVID di seluruh dunia, ya, di mana peta dasarnya ditunjukkan dengan tampilan hitam putih di situ, gelap, sementara yang COVID-nya itu ditunjukkan dengan lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran itu punya ukuran, ya, yang kita bisa baca di situ. Makin besar diameter lingkarannya, itu menunjukkan lokasi tersebut atau negara tersebut jumlah penderita COVID-nya makin tinggi. Ya, nah itu jadi kalau zaman dulu kita bayangkan peta tradisional itu ya hanya sebatas peta saja. Nah, sekarang tampilan peta itu jauh lebih modern dan menunjukkan personalnya. Kita ingin tampilan petanya seperti apa sih gitu. Saya ingin backgroundnya itu gelap. Saya ingin misalnya saya suka warna pink. Jadi peta-peta saya itu semua bergradasi pink misalnya. Nah, itu kita bisa tampilkan dengan teknologi kekinian dari GIS itu tadi. Lalu yang sangat menarik penelitian yang saya pernah lakukan itu Mas Aslan asalnya dari Sulawesi Selatan ya. Saya pernah bekerja sama dengan salah satu dosen dari Magister Administrasi Rumah Sakit di UMY. Nah, dia melakukan penelitian terhadap ibu hamil di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Kenapa pilihannya di Sulawesi Selatan? Ternyata latar belakang kenapa penelitiannya itu diletakkan di sini, sementara itu adalah dosen UMY. Sulawesi Selatan adalah 2 provinsi di Indonesia yang angka kematian ibu hamilnya tertinggi di Indonesia. Ya, jadi kenapa penelitian itu dilakukan? Nah, teknik penelitiannya adalah kita membuat form kuesioner berbasis GIS itu tadi. Kita akan kenalkan nantinya menggunakan survei 123 di bawah ArcGIS Online. Kita list pertanyaan persis seperti membuat Google Form sebenarnya, hanya di situ ada geotaggingnya. Kita bisa minta responden itu untuk mengisi lokasinya. Ya, lokasinya itu akan terisi nanti XY-nya itu dia di mana. Tanyanya antara lain nama responden, tanggal lahir responden, kemudian nggak mungkin pertanyaan jenis kelamin ya, karena ibu hamil jelas dilakukan untuk wanita. Lalu nanti HPL-nya ditanyakan, hitungan HPL-nya kapan, golongan darah, tinggi badan, berat badan, kemudian ini kelahiran anak keberapa, apakah ada riwayat sesar atau tidak, dan sebagainya. Intinya adalah dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ingin diungkap apakah ibu hamil tadi itu resikonya seperti apa. Apakah dia ibu hamil dengan resiko rendah, dengan resiko sedang, atau dengan resiko tinggi atau risti tadi. Nah, setelah dari kita membuat form kuesioner, yang melakukan survei itu adalah para bidan. Di mana para bidan itu bekerja di puskesmas, kemudian dia punya kayak semacam berapa ibu hamil yang dia layani. Ya, dan setelah jadi form kuesionernya kita minta kepada bidan tadi itu, lalu bidan itu akan survei ke masing-masing ibu hamil tadi itu dan mengisi datanya. Oh, ibu A umur sekian, tanggal lahir sekian, berat badan sekian, dan seterusnya. Nah, setelah jadi itu langsung keluar hasilnya itu ke layar yang bisa menunjukkan di mana keberadaan dari ibu hamil tadi itu secara spasial.
Jadi definisi spasial itu adalah keruangan, ya, informasi yang berbasis lokasi. Nah, kenapa di awal saya sampaikan bahwa tanpa sadar kalian sudah bersinggungan sebenarnya dengan teknologi GIS? Karena pada saat misalnya saya pesan ojol nih, dari sini saya minta diantar ke stasiun. Di situ sudah ditunjukkan bahwa saya minta dijemput di UMY, tujuan saya adalah stasiun. Berarti nanti di dalam informasi GIS akan muncul di mana letak dijemput. Berarti di situ ada XY awal. Dan di mana tujuan akhir akan ada XY akhir. Ya, tujuannya itu. Nah, di dalam aplikasi kemampuan GIS tadi, dia akan mengolah data. Kalau si A ini ingin berangkat dari UMY ke stasiun, dia harus melewati rute jalan yang mana nantinya. Dia akan pilihkan. Biasanya dia akan pilihkan mana yang terpendek, ya, atau mana yang paling cepat dalam tanda kutip tidak macet. Bisa saja terpendek tapi macet. Nah, di situ sudah dilakukan suatu pengolahan oleh GIS sehingga dia memberikan satu solusi. Oh, sebaiknya melewati jalan Wates nantinya. Lalu lebih jauh lagi aplikasi itu nanti akan menghitung tarifnya keluar sekian. Ya, nah itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang spasial apapun di situ, mau ekonomi, mau kesehatan, mau pertanian, mau sipil konstruksi, mau pertambangan dan sebagainya, pasti di situ dia mengandung informasi lokasi. Ya, nah tadi karena ada geotagging, maka ibu hamil tadi itu sebarannya itu bisa terpetakan. Ada yang tinggal dekat bukit, ada yang tinggal dekat laut, ya, ada yang rumahnya itu jauh dari jalan masuk. Nah, kita tambahkan informasi yang lain, yaitu jalan masuk di situ yang warna merah itu adalah jalan akses. Jalan aksesnya itu, lalu ada informasi lain yaitu di mana klinik-klinik terdekat yang bisa dirujuk oleh ibu hamil tadi itu ketika akan melahirkan. Iya, akses kesehatannya itu akan terhitung nantinya. Kita masukkan, kebetulan nggak terlihat di sini mana puskesmas, mana rumah sakit, dan mana klinik bersalin. Nah, dari analisis kita keluarkan informasinya bahwa lingkaran yang warna ungu itu menunjukkan tingkat resiko ibu hamil itu tadi. Kalau lingkarannya makin kecil, berarti dia resikonya rendah. Kalau lingkarannya besar, maka ibu hamil tadi itu dia beresiko tinggi. Nah, sampai sejauh itu ya, itu yang bisa dilakukan kemampuan dengan mengolah menggunakan teknologi GIS. Jadi GIS bukan hanya bikin, oh itu loh peta yang seperti bola dunia yang kita sering lihat, itu kan jadul. Kalau sekarang teknologinya jauh lebih berkembang. Analisis bisa dilakukan di dalamnya, statistik, kemudian prediksi dan sebagainya itu bisa muncul. Nah, selanjutnya apa yang diinginkan sebenarnya? Jadi cita-cita dari pembuatan database GIS bagi ibu hamil ini adalah rumah sakit sebenarnya dia bisa memantau dan aware. Mungkin bayangan kami adalah ada layar di rumah sakit, dia bisa bikin list daftar ibu hamil, lalu yang mendekati hari H melahirkan, dia kayak kasih alarm, tet. Oh, ada ibu hamil di situ yang kurang lebih 2 atau 3 hari lagi akan melahirkan, sehingga nanti apakah dia perlu dijemput atau tidak. Nah, contohnya yang saya beri tanda kursor ini contohnya. Ini contohnya ini. Ibu hamil ini, dia lingkarannya besar, artinya dia beresiko tinggi, tapi ternyata akses jalan menuju ke rumah sakit itu nggak ada. Nah, saya orang sipil masuk di situ. Saya bilang, saya ketawa sendiri, ngapain saya ya orang sipil kok terjun ke penelitian tentang ibu hamil gitu. Jadi orang sipil di situ masuk, dia nanti akan memberi penilaian terhadap kondisi jalan yang akan dilewati. Oh, jalannya rusak, jalannya berlubang-lubang dan sebagainya. Karena kondisi jalan itu nanti akan meningkatkan tingkat resiko. Jadi resikonya bukan dari sisi kesehatan ya,
tapi dari sisi perjalanan si ibu itu menuju ke klinik kesehatannya itu nanti sudah muncul ada risiko yang baru di situ terhadap kehamilannya. Ya, jadi saya ingin membuka wawasan dulu, tidak ngomong teori, tapi ini beberapa contoh yang sudah dilakukan terkait dengan penggunaan GIS. Nah, bagi bidang ekonomi nanti banyak ekonomi pembangunan, mau ngomong sampah, mau ngomong apa lagi yang lingkungan, banyak sekali, termasuk bagaimana cara memilih, misalnya saya mau bikin produk sesuatu, tapi saya ingin pasarkan produk tadi itu. Nah, saya harus memetakan terlebih dulu bagaimana pola konsumennya, di mana konsumen yang dominan, ya, sehingga nanti posisi yang saya akan pilih sebagai lokasi bisnis tadi itu tepat sasaran. Ya, nah, contoh lagi sederhana adalah saya mau buka kafe kopi, warung kopi, sekarang yang menjamur luar biasa. Nah, dengan menggunakan teknologi GIS ini, saya bisa petakan dulu di mana sebaran warung kopi yang sudah ada saat ini. Lalu mereka punya tren apa sih kayak gitu, tren konsumen ini apa dan seterusnya. Ya, itu psikologis lainnya yang kita bisa kembangkan. Itu Mbak Ayu, Mas Aslan ya, sebagai pengantar sekilas tentang bagaimana sebenarnya teknologi GIS ini berkembang sangat pesat, bukan hanya masalah bagaimana cara menampilkan datanya, tapi juga di balik itu ada berbagai teknologi untuk melakukan analisis yang bisa mempermudah siapapun itu, mau itu perorangan, mau itu kelompok, maupun itu institusi atau korporasi di dalam mengambil keputusan. Ya, nah jadi orang ekonomi juga penting untuk belajar GIS atau spasial. Ya, bukan hanya mungkin orang geografi, bukan hanya orang sipil, bukan hanya orang planologi dan seterusnya, tapi orang ekonomi pun di situ banyak hal-hal yang bisa diperlukan. Mungkin kami akan mengundang nanti dari ESRI Indonesia untuk bisa memberikan case study yang lebih spesifik ya, karena mereka punya unit-unit yang lain. Ada unit bisnis, ada unit mining, ada unit pertanian, ada unit government, ada unit edukasi dan seterusnya. Ya. Saya rasa itu biar nggak kehabisan bahan saya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi karena ini pertemuan pertama, lebih kepada perkenalan dari masing-masing mahasiswa dan perkenalan saya, serta apa yang kita akan lakukan selama 1 semester ke depan. Intinya lebih dominan sisi praktek sampai kalian nanti bisa. Nah, setelah itu baru ada penugasan proyek. Ya, ada penugasan proyek itu sebagai bentuk penilaian akhir. Jadi untuk awal-awal mahasiswa mampu untuk menggunakan GIS, kemudian membuat peta dasar dulu, lalu nanti membuat form kuesioner, lalu melakukan analisis spasial, dan terakhir adalah kita akan buat proyek. Ya, kira-kira ada diskusi? Saya persilakan baik yang ikut online maupun yang ikut offline. Itu yang saya share di grup adalah ArcMap versi 10.8. Itu adalah versi terakhir dari pengembangan ArcMap. Karena sekarang user itu sudah diminta untuk migrasi ke ArcGIS Pro. Ya, jadi kalau mau belajar dari awal sebenarnya lebih tepat untuk langsung masuk ke ArcGIS Pro. Nah, hanya kita karena tadi itu license-nya edukasi, kita dikasih keterbatasan untuk jumlah kuota yang menggunakan. Sementara bukan hanya di
tapi di MTS, di S1 Teknik Sipil, dan di S1 Ekonomi di kampus ini yang menggunakan. Sehingga kami kesulitan untuk men-share license ke para mahasiswa, ya. Jadi terpaksa yang di-share adalah yang ArcMap dulu. Nah, jika diperlukan misalnya saya ingin lebih jauh explore dan menggunakan ArcGIS ini untuk keperluan riset kah, untuk keperluan tesis kah, silahkan request karena admin di UMY itu saya. Ya, kalau misalnya saya ingin menggunakan ArcGIS Pro misalnya untuk lebih jauh memanfaatkan fasilitas ArcGIS Pro itu, silahkan request, kita akan pinjamkan license selama menempuh studi di sini. Sementara license dari yang dimiliki UMY ini akan berakhir sampai 2026. Ya. Itu. Jadi kalau ArcGIS Pro nanti license-nya menggunakan license ArcGIS online. Jadi akun ArcGIS online, username dan password itu nanti dibuka untuk ArcGIS online, untuk membuka ArcGIS online beserta semua aplikasi yang ada di dalamnya, serta bisa dipakai untuk menginstall ArcGIS Pro. Gitu. Ada diskusi, pertanyaan? Nah, Mbak Ayu katanya sedang mengikuti pendampingan pemberdayaan ya Mbak Ayu ya? Program Kementerian Pertanian sih Pak. Nah, kalau sekaligus bisa dimanfaatkan, dipikirkan sekarang gitu ya, sekaligus nanti misalnya untuk TA atau untuk tesis, nah sambil bergerak tadi itu melakukan pendampingan, itu bisa memanfaatkan JIS ini untuk collecting data dari sekarang, ya. Baik. Ya, untuk termasuk juga tugas nanti akan lebih baik karena waktu studi di S2 itu sangat singkat, hanya 1,5 tahun atau 3 semester. Kita harapkan sebenarnya termasuk di MTS Magister Teknik Sipil, kita harapkan di semester 1 itu mahasiswa sudah punya bayangan saya ingin penelitian tesisnya itu nanti apa, termasuk jadi pada saat penugasan mata kuliah, mahasiswa itu sudah mengarahkan ke arah riset tesisnya itu tadi. Nanti akan banyak sekali tugas-tugas di S2 ini yang luarannya adalah publikasi. Disuruh cari literatur, disuruh melakukan studi pustaka, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah dari awal sudah tahu saya ingin riset apa, lalu didampingi oleh dosen pembimbing siapa, itu akan jauh lebih mulus. Karena kalau bisa publikasi yang diterbitkan nanti itu sudah sama dengan penelitian atau tesisnya nanti itu. Jangan sampai nanti tugasnya tentang A, tapi tesisnya tentang X misalnya. Enggak sama sekali saling terkait. Jadi syarat publikasi itu nanti tidak bisa digunakan sebagai syarat lulus. Jadi mumpung ini masih awal, ya, saya juga selaku Kaprodi di S2 Teknik Sipil selalu menyampaikan kepada mahasiswa dari awal, sudah berbincang-bincang sebenarnya mungkin satu atau 2 kali pertemuan, oh dosen A ini kelihatannya topiknya saya tertarik ke situ. Silakan boleh berkomunikasi, kemudian boleh menghubungi, saya tertarik untuk bidang ini, kira-kira kalau melakukan penelitian apa tawaran judul-judul atau topik yang bisa diambil gitu. Nah, setelah itu nanti tugas-tugas termasuk nanti kalau bisa tugas GIS ini sudah mengarah ke sana. Ya. Jadi pada saat nanti publikasi atau pada saat nanti sudah masuk ke tesis itu bisa terpakai semua. Ya, sudah merupakan satu rangkaian. Mas Aslan, saya sarankan pakai GIS untuk tesisnya nanti. Iya Pak. Ya. Izin Pak menyampaikan mungkin melanjutkan daripada yang tadi Bapak menyampaikan mengenai rencana tugas akhir ya Pak. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi juga sebelumnya mengenai skema untuk penyelesaian studi kan ada melalui skema publikasi.
Iya. Dan itu saya sudah menyampaikan juga sebelumnya mengenai Taufik atau sekiranya mungkin rencana penyelesaian studi nanti. Jadi saya tertarik mengenai Taufik untuk nantinya mengenai integrasi pedesaan perkotaan dalam konteks melihat apakah ke aspek kemiskinan ataupun ketimpangan di suatu wilayah. Nah, kebetulan saya lagi sebenarnya konsen juga melihat ke konteks perkotaan metropolitan Maminasata di Makassar dan sekitarnya. Iya. Jadi dan itu saya sudah mencoba search beberapa literatur mengenai itu yang konsen ke arah untuk melihat integrasinya itu belum kelihatan. Jadi saya terpikirkan kenapa enggak saya memulai daripada melihat mungkin evaluasi hubungan antara wilayah perkotaan urbannya dengan ruralnya itu. Oke. Konteksnya nanti Mel apakah ke ketimpangannya ataupun mungkin aspek lain yang dihubungkan dengan ke ekonomi pembangunan Iya. seperti itu Pak. Saya melihat seperti ini potensial untuk mungkin saya lakukan riset mengenai itu. Jadi kalau Iya. seperti yang sudah Bapak tadi sampaikan, mungkin dalam kuliah ataupun mungkin penugasan nantinya termasuk di mata kuliah Bapak ini saya mungkin akan arahkan ke situ saja Pak supaya sekali berjalan nanti saya mungkin Betul. bisa banyak Betul. konsul juga dengan Bapak, mungkin juga bisa belajar dengan teman-teman juga nanti mengenai eh, tahapan di datanya, collection datanya nanti Iya. seperti apa supaya ada proses supaya bisa sambil saya menyiapkan rencana-rencana untuk menulisnya, menyiapkan karena ini kan kalau publish kan lama ya Pak, menyusun manuskrip kan lama, jadi ada Betul. proses untuk analisis, menyusun nanti hasil analisisnya ke Iya. pembahasan, diskusnya sampai siap untuk betul-betul dipublish sebagai nanti syarat Iya. kelulusan tadi Sebagai itu syarat Pak. kelulusan. Siap Iya. Pak. Ya, Mungkin oke, nanti Mas itu Alan, yang betul sekali saya tadi. siapa ya. Jadi Eh, mohon berkenan Pak nanti boleh mungkin apa namanya saya berkonsultasi termasuk juga sharing belajar dengan teman-teman di dengan kelas senang ini hati, ataupun ya, saya siapa. sebenarnya karena orang sipil juga sebenarnya, Mas. Ya Pak. Jadi di GIS sendiri itu lebih kepada user yang kaitannya penggunaan-penggunaan di bidang teknik sipil. Jadi karena di Betul, UMY ini tidak ada jurusan geodesi dan geografi, Mas betul Pak. Aslan, yang memang itu ya core ilmunya yang benar-benar mendalami tentang GIS. Nah, jadi tadi itu kemampuan saya juga masih secara general, kemudian lebih banyak ke aspek pemakaian di bidang teknik sipil nantinya. Nah, yang saya tahu karena saya mengelola admin, jadi di bawah Iya Pak. aplikasi ArcGIS Online ini banyak sekali sebenarnya untuk perencanaan wilayah kota khususnya, karena di situ ada Iya ArcGIS Pak. Urban. Dan itu bisa Iya. dimanfaatkan Mas Alan untuk membuat pemetaannya Iya. secara 3D. Ya, jadi kayak Iya Pak. apa ya istilahnya yang suka bikin SimCity kayak gitu sudah bisa di Iya Pak. 3D-kan. Nah, saya di bidang teknik sipil sudah mulai banyak menggunakan apa namanya fasilitas deep learning untuk object Iya. identification atap bangunan. Iya Bidang Pak. saya lebih kepada kebencanaan, Mas Alan, ya. Jadi Iya Pak. saya sipilnya sipil air, saya banyak Iya Pak. melihat aspek kebencanaan. Jadi saya sudah mulai modeling-modeling bencana banjir. Kalau yang selama ini kan hanya mampu menghitung berapa luasan yang terdampak. Tapi dengan Iya Pak. kemampuan dari ArcGIS yang mampu mengidentifikasi objek yang menjadi fokus saya adalah bangunan, maka saya sekarang di dalam pemodelan bencana banjir tadi itu mampu menghitung berapa jumlah bangunan yang terdampak, termasuk kalkulasi berapa Siapa? jumlah kerugian yang ditimbulkan. Selama ini kan pasti hanya perkiraan saja. Misalnya suatu area Betul itu Pak. potensi terdampaknya sekian, lahan pertaniannya sekian, jumlah rumah sekian, itu pun masih kira-kira. Nah, kalau yang saya sudah lakukan itu adalah saya dengan error yang tidak terlalu besar sudah mampu mengkuantifikasi berapa jumlah bangunan yang terdampak oleh bencana itu tadi. Nah, mungkin ada ide-ide lain yang kita bisa kolaborasikan. Siapa Iya tahu Pak. nanti saya bisa menjadi karena di MA itu saya hanya dosen pengajar ya, bukan sebagai core inti dari ekonomi.
kalau bisa berdiskusi lebih jauh, baik dalam hal publikasi maupun dalam hal nanti untuk penelitian tesis, itu saya sebagai supportingnya posisinya, ya. Itu akan semua dikelola oleh dosen-dosen yang ada di Magister Ekonomi, Adi. Tapi sangat terbuka Ya, kesempatan Mas Aslan untuk bisa berdiskusi lebih jauh nantinya, ya. ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin sedikit ini Pak, tadi ada jadi sebenarnya di S1 saya kemarin itu di tugas akhir sebenarnya saya lebih concern ke transportasi sebenarnya Pak, melihat Oh, dalam transportasi. Oh ya, sebenarnya ya. ke transportasi. Jadi melihat bagaimana pemodelan terkait dengan pengguna angkutan umum maupun angkutan yang basisnya online tadi. Kalau saya istilahkan dalam penelitian saya konvensional dengan online tadi. Jadi melihat secara struktur ruangnya. Cuman kelemahan dalam studi saya itu waktu itu karena memang saya belum expert kepada JS, memang sebatas saya dasar saja Pak, jadi belum mendalami secara benar-benar. Dan disitulah saya merasa waktu itu saya kurangnya di situ untuk penggunaan GIS karena rasanya kurang lengkap manakala tidak dimuat dalam bentuk tampilan berupa peta-peta, dan itu Iya, yang saya merasa ini kurang nih. Jadi saya harus belajar lagi ketertarikannya ke ekonomi karena saya melihat di keilmuan planologi itu PWK tuh sebenarnya kalau secara umum kan ada yang konsen kepada lingkungan, ada yang kepada fisiknya, bicara transportasi, infrastruktur yang seperti sudah Bapak tadi sampaikan, aspek jalan, drainase dan sebagainya. iya. Ada juga yang konsen kepada kaitannya dengan sosial. Nah, saya melihat yang kurang itu konsen kepada ekonomi kewilayahan. Kalau dalam konteks PWK kan menyebutnya lebih ke perencanaan wilayahnya, kayak spesifik ekonomi. Nah, itu yang saya merasa memang harus belajar ke situ, dan menariknya karena saya melihat dikeintegrasikan dengan belajar GIS ini. JS, Jadi itulah yang membuat saya tertarik untuk padanya mendaftar, dan ternyata sangat menarik lagi diskusinya bisa dilanjutkan kayak Oke. ini lagi. Ya Pak, jadi saya mungkin mohon maaf saya akan banyak mungkin mengganggu Bapak lah bahasanya gitu. Nanti belajar-belajar apa yang saya tidak tahu, mungkin saya bisa ini menyampaikan supaya saya bisa, karena saya pengen nulis Pak, sebenarnya belajar nulis yang bisa dipublikasikan, karena di dunia profesional apalagi kayak saya kan lebih banyak ikut penataan ruang, ikut nyusun RT, RW, DTR kan rasa-rasanya itu hanya selesai berupa dokumen yang untuk orang dari daerah itu hanya tahunya dia dicetak aja, disimpan. Tidak pernah terpikirkan kenapa enggak kita mengeksplor ataupun menggunakan hasil-hasil daripada proses tadi itu untuk dipublikasikan. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat manakala ditulis dalam bentuk paper, disubmit ke jurnal, dan itu bisa dipublikasikan. Karena iya Pak, karena kalau di IAP itu diharapkan untuk saat ini para planner perencana itu maupun konsultan diharapkan bisa nulis, dan itu kelemahan terbesar para penyusun tata ruang itu di situ. Bisa nulis dokumennya tapi secara ilmiah di dalam nulis paper, manuskrip tidak mampu ke situ, dan itu yang saya lihat kenapa enggak saya belajar mengenai itu Pak. Saya selalu merasa tidak tahu Pak kalau mengenai waduh ini kita sudah nyusun dokumennya itu berlembar-lembar tapi tidak pernah merasa bermanfaat, hanya tahunya udah selesai pekerjaan, selesai juga kita punya tanggung jawab, padahal sebenarnya kenapa enggak dimuat dalam bentuk tulisan yang ilmiah tadi itu, paper itu disubmit ke jurnal, kira-kira gitu Pak. Baik ya, karena tata ruang bicara infrastruktur malah irisannya itu lebih dekat ke teknik sipil sebenarnya Mas. Betul Pak. Asalnya salah Betul, jurusan harus. Benar Pak, lebih tepatnya salah jurusan sebenarnya. Iya, ini harusnya Cuma masuk ke S2 teknik sipil kami ini. But anyway, hanya joke aja ya Mas Aslan, sebenarnya dimanapun, tapi kebetulan ini alhamdulillah kita bisa ketemu, saya di posisi
ME ini sebagai pengajar GIS gitu ya, nanti dari situ ada jembatan untuk kita bisa lebih jauh diskusi yang irisannya dengan bidang teknik sipil dan sebagainya untuk perencanaan wilayah kota, dan nanti kita masukkan ke unsur ekonominya gitu ya. Itu Mas Aslan. Sangat menarik. Oke, mungkin dari Mbak Ayu ada ini? Belum ada, Pak. Oke. Ya, tapi kurang lebih nanti saya langsung tembakin tadi contoh-contoh ini ya. Contoh-contoh pemanfaatan teknologi GIS tadi itu sebenarnya dia punya kemampuan banyak nanti menganalisis ya. Ada analisis buffering, menghitung jarak terpendek, menghitung waktu tempuh tercepat dan sebagainya. Kalau kita masukkan unsur-unsur layer data yang lain nantinya. Jadi kalau kita masukkan jalan di situ sudah beda lagi informasinya. Jadi kalau titik-titik ya sudah dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita masukkan ada layer jalan, ada layer sungai, ada layer sebagainya, itu akan menjadi suatu tambahan analisis yang jauh lebih menarik. Kalau dari sini Mbak Istiqomah, Mbak Vika? Ya, ya, Peman. Ya, betul. Ya, ya. Oke, mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan lebih jauh memaparkan tentang contoh-contoh aplikasi yang sudah dipakai gitu ya. Intinya hampir semua bidang sekarang itu bersentuhan dengan GIS ini. Jadi kalau boleh diibaratkan perkembangan teknologinya itu sudah setara pemakaiannya seperti teleskop, seperti mikroskop gitu. Nah, karena semua sekarang sudah ditanamkan semua teknologi GIS, GPS dan sebagainya. Smartwatch saja ini, dia bisa menghitung itu ya, dari situ misalnya jarak tempuh berapa, kita bisa menghitung kalori berapa dan seterusnya. Ya, jadi benda-benda yang ada di sekeliling kita itu sekarang HP, laptop, tab, lalu smartwatch itu semua sudah ditanamkan dengan teknologi-teknologi berbasis GIS di situ. Ya, oke. Saya rasa itu dulu untuk awal pertemuan ya, biar nggak kaget langsung materinya banyak. Jadi di awal pengenalan seperti itu, silakan coba diinstal ya, coba diinstal untuk programnya. Jika ada kendala nanti kita bisa komunikasi di grup. Ya, saya akan masukkan nanti asisten ke dalam grup itu untuk membantu lebih jauh kalau ada permasalahan-permasalahan teknis lainnya. Minggu depan masih pengantar. Kemudian nanti kita akan sampaikan pada pertemuan keberapa nanti baru kita mulai latihan step by step untuk membuat menggunakan ArcGIS serta bagaimana cara membuat peta dasar itu sebagai penugasan-penugasan awal. Gitu. Ada lagi hal yang ingin ditanyakan Mbak Ayu, Mas Aslam? Belum ada, Pak. Cukup. Belum ada, sudah cukup ya. Cukup, Pak. Statistik itu gini, bukan data statistik, data apapun asal dia mengandung lokasi di situ bisa diolah dengan GIS. Nah, di dalam teknik pengolahannya ada analisis statistik khusus spasial di situ yang memperhatikan keruangan. BPS itu kalau dia mengandung lokasi, lokasi ditunjukkan dengan apa? Dengan koordinat. Saya akan jelaskan koordinat nanti kalau untuk itu. Kalau dia mengandung informasi lokasi, nah bagaimana cara mendapatkan data lokasi? Banyak cara untuk mendapatkan lokasi. Bisa pakai HP, saya bisa dapatkan lokasi kayak gitu. Nah, kalau data BPS statistik tadi itu belum mengandung lokasi, maka itu tidak masuk kategori data GIS. Tapi kalau data-data tadi itu kita tambahkan data lokasi belakangan, maka datanya berubah menjadi data yang bisa dibaca oleh GIS. Provinsi sudah bisa karena peta dasar. Tapi kalau misalnya provinsinya itu ingin nyari apa misalnya ya, kalau berbasis provinsi sudah bisa diolah. Kita bisa mengolah data berbasis kecamatan dari mulai desa, batas administrasi desa,
kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Dari statistik kan nanti banyak ya, mau penduduk, mau apa, kita masukkan, lalu kita olah, nanti akan muncul peta-peta yang berbasis poligon nanti namanya. Itu bisa, tapi kalau spesifik misalnya tadi itu sebaran warung kopi di kota Yogyakarta, nah itu tidak bisa didapatkan di data statistik, dia harus mengandung lokasi di situ. Ya, lokasi titik pastinya itu di mana. Tapi kalau yang sudah datanya common atau umum, itu sudah bisa di-download peta dasarnya. Itu ya, dan di mana kita akan mendownload peta-peta yang sudah tersedia sebenarnya di web. Cukup banyak. Oke, gitu Mbak Vika ada pertanyaan? Cukup? Ya. Itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk kuliah kita yang singkat, 1 jam. Siang, ngantuk, lapar di jam-jam kritikal. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan lupa untuk presensi di My Class ya bagi yang belum. Oke, kalau sudah saya izin leave dari room Teams ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak.